Jadi ini seolah polisi itu mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Apa? Di satu sisi dia penyelidik dan penyidik, di sisi lain dia adalah pengacara dari Bapak Dr. Andes Insinyur Jokowi. Itu problemnya, dan itu tidak diperbolehkan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu gugur, karena tidak mungkin untuk peristiwa yang sama dilakukan penyitaan dua kali. Penyitaan yang benar sesuai teori maupun di dalam praktek, baik itu peraturan Kapolri, baik itu KUHAP, itu hanya terjadi di proses penyidikan. Jadi yang pertama tegas saya jawab, gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ada pemeriksaan Jokowi di Polresta Surakarta, dan yang paling penting adalah ada penyitaan ijazah. Rupanya M. Taufik yang pakai Q, pakar pidana yang mengajukan permohonan atau gugatan perbuatan melawan hukum di PN Surakarta, itu protes. Salah satu protesnya adalah, ini kok ijazah sudah dinyatakan asli dulu, baru kemudian disita. Kemudian dasar untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan di Polda Metro Jaya itu apa? Jadi Bareskrim sama Polda Metro Jaya dikritik sekaligus. Nah, di ujung telepon sudah ada Pak Taufik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Pak Taufik, ada dua hal yang saya catat dari berita yang saya bacakan ini, ya. Beritanya dikutip dari apa? Kompas? Dikutip dari wartakota tribunnews.com. Oh ya. Judulnya adalah Polisi Sita Ijazah Jokowi Muhammad Taufik, ya kan? Titik dua, ya. Kenapa bisa naik dari lidik ke sidik? Jadi Anda mengkritik dua institusi di kepolisian sekaligus, Bareskrim, kemudian Polda Metro Jaya. Anda mengatakan ya, itu dasarnya apa itu? Johan Dhani Raharjo Puro mengatakan asli. Orang dokumennya belum diselidik, belum disita, udah dinyatakan asli, ya kan? Aneh. Ya. Yang kedua adalah apa dasarnya menaikkan penyelidikan ke penyidikan sementara dokumen baru disita juga? Silakan eksplorasi sambil membuat saya santai mendengarkan uraian Anda yang keren cadas itu, Dr. Taufik. Silakan. Oke. Sobat RH dari Surakarta, kawan Refli Harun Muhammad Taufik pakai Q. Kalau pakai K itu pasti ijazahnya palsu, KTP-nya palsu, karena nama saya dari lahir, akte kelahiran, KTP, ya, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan kartu alumni semua Muhammad Taufik Q begitu. Pertama, saya menyoroti perbedaan antara Bareskrim dan Polda Metro, ya, bahwa di dalam penyelidikan atau penyidikan itu ada namanya manajemen penyidikan, itu diatur di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, ya. Kemudian di situ diatur di pasal 3 ayat 1 dan sebagainya tentang aduan, laporan dan sebagainya. Yang saya soroti pertama, di sini kan terjadi namanya mismanagement. Kenapa saya bilang mismanagement? Karena di dalam hukum itu mengenal sebuah peristiwa itu terletak, tindak pidana itu terletak pada dua hal. Satu, adanya perbuatan pidana, kemudian tempat terjadinya tindak pidana, atau kita menyebutnya di dalam bahasa Latinnya itu adalah locus delicti dan tempus delicti. Jadi lokasi terjadinya tindak pidana itu di mana, tempus delicti itu di mana. Kalau yang dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro tanggal 30 April bersamaan dengan sidang mediasi pertama saya, di mana Pak Jokowi tidak hadir, ternyata Pak Jokowi justru mendatangi Polda Metro, dan di situ jelas ya di Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 6 dan 7 itu mediasi itu menggugat atau tergugat berkepentingan in person itu mestinya hadir, tapi tidak hadir. Beliau juga ternyata malah lebih dulu mendatangi Polda Metro. Nah, saya ingin sampaikan begini. Yang pertama, kalau kita mendasarkan, karena ITE ini berbeda, ITE ini lex spesialis, dan selalu sifatnya ke polisi itu bukan laporan tapi pengaduan. Kenapa?
Karena ini punya teori yang disebut delik aduan itu hanya bisa diadukan oleh yang bersangkutan, atau kalau itu pencemaran nama baik yang bersangkutan meninggal bisa diadukan oleh ahli warisnya. Maka sebutannya aduan. Jadi sebuah peristiwa pidana yang masuk klasifikasi delik aduan itu hanya bisa dituntut ketika orang mengadu. Siapa yang mengadu? Orang yang merasa dirugikan atau ahli warisnya, ya, yang merasa dirugikan, maka dia mengadu. Nah, di dalam teori informasi dan transaksi elektronik, pengaduan yang kaitannya dengan penghinaan atau pencemaran melalui media sosial, apakah itu melalui TikTok, YouTube, ya, kemudian atau media yang lain begitu, ya, kecuali WhatsApp, karena saya katakan ini sekaligus pencerahan, ya. Apapun yang kalian bilang di WhatsApp grup itu tidak bisa dituntut di muka pengadilan, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau memakai teori Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, lokus dan tempusnya itu berbeda dengan perbuatan 310 dan 311, ya. 310 311 itu mengenal lokus delikti dan tempus delikti. Kalau di dalam Undang-Undang ITE tidak mengenal lokus dan tempus, tetapi yang dikenal adalah asas uploader dan downloader. Apa itu uploader? Uploader itu siapa yang memuat di YouTube, yang memuat di TikTok, di Facebook, atau akun-akun media sosial yang lain, ya, atau pengupload. Kemudian yang kedua, asas downloader. Downloader itu orang yang melihat peristiwa itu, ya, kemudian menyimpannya atau tidak, itu sebutannya downloader. Nah, kalau mendasarkan kepada pengertian asas tersebut, dengan sendirinya karena uploadnya itu di Jakarta, di wilayah Polda Metro, kemudian yang kedua juga bahwa teradunya itu dugaannya berbicara juga di Jakarta, maka tepat. Nah, yang tidak tepat itu pernyataan Badan Reserse Kriminal. Kenapa saya bilang manajemen perkara sebagaimana diatur di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu jelas, ya. Penyidikan itu jelas harus dilakukan di Polda Metro. Nah, kenapa belum sampai pada taraf penyidikan? Apa yang ada di Barreskrim yang notabene itu adalah laporan dari TPUA, ya, tim pengacara ulama dan aktivis itu bulan Desember. Kenapa pengaduan Pak Jokowi di Polda Metro itu dijadikan alat untuk menghentikan laporan pidana di Barreskrim? Ini yang saya bilang Joko Sembung Pak Megolo tidak nyambung Jok. Jadi itu tidak tepat, sama sekali tidak tepat. Kalau mendasarkan tadi asas uploader dan downloader, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara manajemen penyidikan, yang penyidikan itu biar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita menggunakan bahasa hukum namanya legal audit, ya. Ya, mohon maaf sekaligus saya memberikan kuliah gratis, ya, bagi orang awam. Yang disebut legal audit itu sebuah laporan, sebuah pengaduan, sebuah perintah itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau Pak Jokowi mengadunya di Polda Metro, kemudian dijadikan dasar di Badan Reserse Kriminal dan diumumkan oleh yang namanya Brigadir Jenderal Polisi Hamdani, maka yang menjadi pertanyaan, barang bukti apa yang dulu dijadikan dasar untuk mengatakan laporan dari TPUA itu tidak bisa diteruskan atau justru malah dihentikan? Maaf ya, saya ralat, jadi laporan TPUA ini justru dihentikan. Nah, padahal menurut pemahaman KUHAP tidak ada istilah penyelidikan dihentikan. Karena apa? Begini bahasanya, penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik menduga terjadinya tindak pidana. Nah, menduga itu berarti mereka harus punya upaya untuk membuktikan bahwa perkara pidana itu ada supaya bisa naik ke penyidikan. Di penyidikan lah ini nanti dihentikan. Jadi satu kegagalan pertama, menggunakan barang bukti yang dipakai di Polda Metro, kemudian dibawa ke Barreskrim dan dipakai untuk menghentikan perkara yang dilaporkan di Barreskrim oleh TPUA, itu tidak benar. Secara manajemen penyidikan tidak dikenal itu. Karena STLP-nya, surat tanda laporan polisi, dan surat tanda pengaduan itu berbeda nomornya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atas dasar apa dilakukan penyitaan? Di dalam penyidikan itu tidak ada istilah penyitaan, karena namanya menduga itu belum. Di dalam penyelidikan tidak ada penyitaan. Ya, di dalam penyelidikan tidak ada penyitaan. Tadi sudah saya sebutkan, penyitaan itu hanya dikenal di penyidikan, karena penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik menduga. Jadi menduga itu baru semua orang berkapasitas sebagai saksi, belum ada yang berkapasitas tersangka atau calon tersangka. Nah, jadi kejanggalan yang kedua, atas dasar apa penghentian perkara di proses penyelidikan itu, dan kemudian justru
menaikkan perkara Pak Jokowi ke tahap penyidikan. Manajemennya berbeda, sekalipun Barreskrim itu secara struktural lebih tinggi dari Polda, tapi nomor laporannya saja berbeda. STLP-nya di Polda Metro tentu berbeda dengan STLP di Badan Reserse Kriminal. Jadi itu dua kejanggalan yang saya ungkap. Lalu yang ketiga, ini kita sekarang bicara substansi. Jadi bicara substansi itu bicara materi, karena yang menjadi sumber masalah ya adanya gugatan kami di Pengadilan Negeri Surakarta, adanya gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan 2 kali, kemudian di PT UN, itu substansinya atau materi utamanya itu adalah tentang keabsahan ijazah. Nah, kalau sudah mengatakan itu sudah dilakukan penyitaan, apa yang disita? Tidak mungkin ada penyitaan 2 kali, dan tidak mungkin di dalam penyelidikan itu ada penyitaan. Ini yang harus dipahami masyarakat. Karenanya saya sebagai ahli pidana mengatakan apa yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal dengan menaikkan status itu menurut saya tidak bisa diterima dengan teori-teori pemidanaan. Bukan Barreskrim yang menaikkan status, tapi Polda Metro, Pak Taufik. Iya, Polda Metro, Polda Metro. Tetapi ini kan keduanya saling berkaitan. Jadi pertanyaan saya, atas dasar apa Direktur Jenderal Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Brigjen Juandani mengatakan bahwa laporan TPWA itu dihentikan. Jadi ini seolah polisi itu mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Apa? Di satu sisi dia penyelidik dan penyidik, ya. Di sisi lain dia adalah pengacara dari Bapak Dr. Andes Insinyur Jokowi. Itu problemnya, dan itu tidak diperbolehkan. Oleh karenanya kalau kemudian di Solo muncul pemberitaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Refli Harun kepada Sobat RH, di Surakarta itu disita ijazah. Jadi pertanyaan, yang disita di Barreskrim itu apa, hari ini apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya tidak masalah andai kata berita acara penyitaan itu dipublish, karena yang namanya penyelidikan dan penyidikan itu transparan. Jadi tidak ada yang tertutup, ya, tidak ada yang tertutup. Oleh karenanya saya mempertanyakan esensi hari Rabu kemarin tanggal 23 Juli menyita itu apa yang disita, ya. Karenanya menjadi sebuah keheranan. Di sini terjadi praktek yang saya menyebut di dalam ilmu pidana disebut disparitas pidana, ya. Yang satu perkaranya begitu cepat dinaikkan, yang satu perkaranya begitu lamban, dan akhirnya ketika dinaikkan justru dihentikan, ya. Karenanya saya mendorong kepada masyarakat, dan kalau saya pribadi itu meragukan bahwa Pak Jokowi mengatakan ya di dalam banyak kesempatan saya akan hadir di persidangan. Saya mencium gelagat di dalam peristiwa diserahkannya bukti ijazah yang konon, saya bilang konon karena saya tidak melihat bukti penyitaan oleh Polda Metro lewat Polresta Surakarta. Konon itu disita ijazah dari SD sampai perguruan tinggi, atau mungkin SMA sampai perguruan tinggi. Saya menduga itu boleh, ya, karena baru berita semua, belum fakta begitu, ya. Lalu bagaimana? Nah, saya meminta rekan-rekan itu yang posisinya terlapor, yang sudah terbit SPDP, jangan berkecil hati. SPDP sesuai dengan peraturan kejaksaan, ya, nomor 5/2022 yang diatur di pasal 17, 18, 19 itu sesungguhnya adalah bagian dari audit. Jadi kejaksaan itu mengirim P17 karena ada laporan atau pengaduan, lalu polisi dengan lalu dengan membalas kepada jaksa menerbitkan P18 yang isinya bahwa berkas perkara belum lengkap. Setelah itu dikirimkan lagi ke polisi, disusuli P19 yang berbunyi yang tidak lengkap ini. Nah, maka itu patut dipertanyakan, dan di dalam fase ini saya meminta teman-teman dari penasihat hukum, kalau di dalam perkara pidana itu penasihat hukum, ya, kalau perkara perdata kuasa, karena pidana tidak bisa diwakilkan, perdata bisa diwakilkan. Nah, bicara tentang penasihat hukum, saya meminta orang-orang yang punya kompeten itu dihadirkan di dalam proses pemeriksaan. Siapa? Mereka kalangan perguruan tinggi, pendidikan tidak harus dosen perguruan tinggi negeri, ya, dosen perguruan tinggi swasta pun boleh. Kemudian yang kedua, tolong dibaca juga statuta masing-masing perguruan tinggi. Tentu perguruan tinggi punya statuta. Kemudian yang ketiga, hadirkan ahli yang yang berkompeten satu dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, mereka yang berkompeten dengan persoalan pidana. Apakah penyidikan
yang kemudian penyelidikan yang kemudian dinaikkan penyidikannya sudah tepat, ya. Dan saya juga ingin mengatakan kepada Anda semua, tadi saya sempat menyinggung, saya tidak yakin Pak Jokowi akan hadir di persidangan. Kenapa? Karena berkaca dari peristiwa-peristiwa hukum yang besar, misalkan kasus Tom Lembong, itu saksinya kan sedikit sekali yang berani datang ke persidangan, semua dibacakan. Ya, Pak Jokowi berulang mengatakan, saya kalau dihadirkan oleh pengadilan, saya akan datang. Nyatanya di sidang kami yang sudah 8 kali tidak pernah datang. Terakhir justru muncul gugatan tidak dapat diterima. Berkaca dari ini, saya mengatakan itu cacat secara hukum. Dan saya minta teman-teman yang menjadi penasihat hukum Tom Lembong ataupun penasihat hukum dari Egy Sujana, kemudian penasihat hukum dari Trikurnia, dari Roy Suryo, dari Rismond dan Dr. Stipa, Rizal Fadila atau yang lain untuk mempersoalkan ini, ya. Karena kalau tanpa dihadirkan di depan persidangan dan hanya dibacakan BAP itu derajatnya turun. Sebagaimana diatur di pasal 184 KUHP itu disebutkan bahwa bukti itu adalah keterangan saksi. Yang pertama adalah bukti itu sendiri, ijazah berarti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi dari ini ijazah itu bukti yang sangat utama karena ditempatkan di satu. Oleh karenanya kalau itu tidak pernah dihadirkan dan pelapor juga tidak pernah dihadirkan, saya mengatakan kita akan memasuki yang disebut sebagai dark justice, ya. Itu peradilan sesat dan nanti bakal memunculkan namanya street justice, pengadilan jalanan. Begitu Bang Refli Harun. Oke, ada satu pertanyaan yang belum dijawab tadi, ya. Apa tuh? Yaitu ya. Anda mengatakan kok bisa namanya dokumen ini sudah dinyatakan asli terlebih dahulu, sementara secara resmi baru disita sekarang. Kemarin tuh ngapain itu? Artinya minjem doang. Minjem kok bisa ke lab forensik kan begitu? Ya. Yang kedua, Anda tadi sudah menyinggung sih, tetapi perlu ditegaskan kembali. Apakah, saya balik pertanyaannya, apakah selama ijazah itu belum terkonfirmasi paling tidak menurut penyidik, apakah itu asli atau tidak, versi penyidik ya, nanti kan dibuktikan di pengadilan, maka sesungguhnya tidak boleh ditingkatkan penyelidikan ke penyidikan karena ijazahnya sendiri baru disita dan tentu belum pernah diperiksa. Silakan. Oke, yang pertama saya mengatakan bahwa kalau pernyataan saya dikaitkan dengan proses penyelidikan di Barreskrim yang mengatakan ini identik, ini asli, dan hari kemarin tanggal 23 Juli 2025 baru disita, saya sebagai ahli pidana mengatakan tegas itu gugur. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu gugur. Karena tidak mungkin untuk peristiwa yang sama dilakukan penyitaan 2 kali. Penyitaan yang benar sesuai teori maupun di dalam praktek, baik itu peraturan Kapolri, baik itu KUHP, itu hanya terjadi di proses penyidikan. Jadi yang pertama tegas saya jawab gugur. Kemudian yang kedua, kalau dengan sendirinya gugur, maka tadi saya berulang mengatakan substansi dari masalah ini adalah ijazah. Dan memang banyak dari, saya tidak menyebut termul ya, saya menghindari kosakata itu, karena ada tokoh intelijen yang menelpon saya, Pak Topik jangan ikut-ikutan menyebut Mulyono, karena Mulyono itu nanti akan dihidupkan, akan diidentikan dengan Jokowi, ya Jokowi, ya Jokowi. Terima kasih Bapak Intel yang menasihati saya. Jadi saya suruh konsisten menyebut Jokowi Widodo, jangan menyebut Mulyono, karena Mulyono ini ada namanya Haji Mulyono dan lulusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tidak akan sebut itu Pak Refli. Nah kembali kepada apalagi pertanyaan sampai dilakukan kan Mulyono. Apalagi sampai dilakukan. Iya. Mulyono, ya, engkau dalang dari segala masalah. Itu Aryati. Jadi menyambung yang kedua, kalau belum pernah dibuktikan tentang keaslian ijazah, kemudian dinaikkan ke tingkat penyidikan, ini teori yang harus dikembangkan. Selama ini mereka, para buzzer, para Jokowi mania, para Prabowo mania, itu Prabowo, itu kan selalu mengatakan bahwa UGM sudah menyatakan asli. Yes, itu kalau tidak ada masalah. Jadi sebuah ijazah, sebuah benda dinyatakan asli oleh yang menerbitkan itu selesai kalau tidak ada masalah. Tidak ada gugatan, tidak ada laporan pidana, ya kan? Ya, itu kan berarti ada masalah. Kalau ada masalah dibuktikan dulu masalah itu, diperiksa dulu keaslian. Lalu siapa yang membuktikan keasliannya? Kalau di sini ada
ada laboratorium forensik, dan saya beritahu juga nih, saya kasih rahasia nih, laboratorium forensik itu meskipun punya Bareskrim, punya Mabes Polri, tapi bukan berada di Jakarta. Makanya Pak Brigjen Polisi Blamdani sebulan sebelum Pak Jokowi lapor itu sudah mundar-mandir, karena memang adanya di Akpol sekaligus untuk pendidikan. Jadi laboratorium forensik itu adanya di Polda Jawa Tengah, atau di Akademi Kepolisian, ya. Di ada akademik yang bocorin ini polisi itu. Akpol Semarang berarti. Ya, yang bocorin polisi. Jadi di Akpol Semarang, jadi bukan di Jakarta. Makanya Juandani warawiri. Jadi dia menyita banyak tempat meskipun belum sampai pada proses penyidikan. Nah, jadi tegas, lalu siapa yang membuktikan? Tentunya karena independensi dan ada terjadi distrust, yang membuktikan harus ada second opinion, di mana banyak perguruan tinggi yang punya jurusan kriminologi atau fakultas kedokteran yang memiliki ahli yang mampu untuk mengidentifikasi, mengatakan sebuah ijazah itu asli atau tidak asli. Begitu Bang Refli Harun dan dimanapun Anda berada, ya, saya mewakili aspirasi Anda. Pesan saya, jangan fitnah, jangan sebar hoax, dan jangan lagi menyebut Mulyono, tapi sebutlah Joko Widodo. Yang pesan ini orang Intel, dan saya percaya orang Intel itu lebih paham tentang kemana arah penyebutan Mulyono bersamaan dengan penyebutan Joko Widodo. Begitu Bang Refli Harun. Terakhir penegasan, berarti kalau Anda mengatakan di Bareskrim itu gugur, ya kan, karena barangnya itu ternyata baru disita, maka nggak boleh lagi dong orang merely on dengan Bareskrim dan lain sebagainya. Artinya proses penyelidikan di sana harus diulang. Iya, diulang dong. Kalau itu di Polda Metro, ya biar Polda Metro yang mengatakan mengidentifikasi, begitu loh. Dengan tadi ada second opinion, ahli forensik dari luar polisi. Kalau dulu kita mengenal siapa itu yang sudah meninggal itu, dokter dari UI itu, ahli forensik terkenal yang kecil itu, ya. Iya. Ya. Dokter apa ya. itu? Memang terkenal sekali itu, ya. Iya. Kita sudah lupa karena beliau almarhumnya sudah lama itu Pak Refli. Nah, seperti itu. Dulu orang-orang seperti itu punya integritas, ya. Jangan semua sepak bola diborong oleh teman-teman polisi, wasitnya polisi, pemainnya polisi, ya, yang bawa bendera juga polisi. Jadi begitu tegas, tidak ada yang tidak tegas dari pernyataan saya kecuali Anda budek. Oke, Pak Taufik sudah ya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dari Dr. Muhammad Taufik, ya, ahli pidana yang juga penggugat soal ijazah Jokowi ini. Ada hal menarik yang dia sampaikan soal konsekuensi dari penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro kemarin. Dokumen itu tidak boleh disita 2 kali, tapi 1 kali saja. Walaupun tadi saya masih ada pertanyaan yang tertinggal, nanti saya akan tanyakan lagi. Ini kan beda, ya, ada Bareskrim, ada Polda Metro. Tetapi yang ingin saya katakan adalah di penyitaan itu hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan, karena penyidikan itu sudah pro justisia sehingga dia sah melakukan hal-hal yang sifatnya memaksa, termasuk melakukan penyitaan. Tapi kalau penyelidikan belum boleh melakukan penyitaan, karena penyelidikan itu adalah upaya untuk mengetahui apakah ada tindak pidananya atau tidak. Jadi tidak bisa dilakukan paksaan seperti itu, misalnya memaksa saksi hadir, nggak bisa. Tetapi kalau dalam proses penyidikan itu sudah bisa. Hadir pertama tidak, dipanggil kedua tidak, ketiga dipaksa. Nah, tetapi kalau dia dalam proses penyelidikan itu ya tidak bisa melakukan hal-hal yang memaksa tadi yang saya katakan, dan karena prosesnya belum pro justisia. Maka kalau kita berpegang pada pendapat Pak Taufik, segala hasil yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri yang kemudian di press conference-kan oleh Juhandani pada tanggal 22 Mei 2025 gugur semuanya. Kenapa gugur? Karena dia melakukan sebuah final judgment, mengatakan ijazah Jokowi identik dan kemudian bahkan asli,
tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun peraturan Kapolri, terutama peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, termasuk Perkap nomor 10 tahun 2009. Jadi itu masalahnya saudara sekalian. Jadi pernyataan asli dan lain sebagainya itu tidak sah, tidak mengikat, dan bahkan proses penyelidikan batal dengan sendirinya. Ya, jadi harus diulang apa yang dilakukan di Barreskrim, dan laporan itu seharusnya ditingkatkan sebagai laporan polisi sehingga berlaku azas equality before the law. Bayangkan, laporan mengenai ijazah palsu itu tidak kunjung ditingkatkan sebagai laporan polisi, padahal jelas sekali banyak keterangan ahli yang bisa diambil, keterangan saksi yang bisa diambil, petunjuknya juga banyak. Pak Kasmujo misalnya itu kan petunjuk tuh statement Jokowi, termasuk juga surat-surat atau dokumen, dan termasuk dokumen elektronik. Nanti kalau keterangan terdakwa di pengadilan. Jadi saudara sekalian, sangat tidak masuk akal kemudian tidak meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan di Barreskrim Mabes Polri. Harusnya mudah. Justru yang harus ditunda adalah proses yang terjadi di Polda Metro Jaya. Harusnya yang menyita dokumen ijazah palsu atau ijazah asli tersebut adalah Barreskrim terlebih dulu, karena mereka lah yang kemudian lebih bertanggung jawab untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Tetapi tadi dengan cara proses pro justisia, meningkatkan penyelidikan ke penyidikan, kemudian memastikan dokumennya benar-benar asli atau palsu, tetapi tentu dengan sikap yang akuntabel, transparan, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sikap yang sembunyi-sembunyi dan cenderung sepertinya menyembunyikan banyak hal. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cara.